Oke, sebagai anggota TKN, saya mau dialog tipis-tipis dulu dengan Bung Ahmad Ghazali. Pertama, serangan soal HAM. Yang kedua, serangan soal demokrasi. Ya. Itu semua udah dijawab sama Pak Prabowo. Tapi Betul. Bung Ahmad Ghazali sendiri, bagaimana Anda menjawab soal itu, soal HAM, demokrasi, itu gimana? Saya kira Pak Prabowo ini adalah orang yang patuh terhadap konstitusi ya. Apapun keputusan yang dibuat oleh negara dan bangsa, dia pasti ikut dan patuh terhadap hal tersebut. Jadi soal HAM misalnya, itu kan 5 tahunan. Iya. Selalu diungkap 5 tahunan ketika Pak Prabowo tampil sebagai kontestan. Apalagi elektabilitasnya, Apalagi ketika elektabilitasnya menaik atau meningkat, itu pasti muncul lagi. Padahal itu adalah isu yang sudah basi, isu yang sudah usang, dan saya kira bisa dilihat rakyat juga sudah nggak tertarik dengan para aktivis yang 98 udah ada di barisan beliau sekarang ya. Apalagi aktivis-aktivis 98 itu sudah ada di barisan dia semua. Iya. Bincang tipis-tipis mendapat kunjungan dari TKN Prabowo Gibran, Bung Ahmad Ghazali Harahap, Wakil Komandan Relawan TKN Prabowo Gibran. Kita akan mengiris tipis-tipis soal bagaimana hasil pencermatan beliau pada debat perdana Pilpres kemarin. Serahkan dulu Bung Ahmad Ghazali, iris tipis-tipis dulu hasil pencermatan Anda soal debat perdana Pilpres kemarin. Ya, pertama kami puas dengan penampilan capres kami, Pak Prabowo Subianto, karena terlihat dengan gayanya santai, kemudian orisinil, tidak mengada-ngada, dan itulah khas Pak Prabowo. Jadi memang di samping dia memang menampilkan hal yang sangat serius untuk menatap Indonesia ke depan, tapi caranya dengan santai, dengan humor, dan tidak tegang. Beda dengan yang lain, kesannya itu ya mengada-ngada, kesannya itu menyerang secara tendensius, dan kesannya itu, tampilannya itu penuh dengan senyuman yang dibuat-buat. Bagaimana Bung menjawab soal opini yang diarahkan ke Pak Prabowo, emosional katanya kan? Itu gimana Anda menyikapi soal itu? Saya kira kalau dia melihat tampilan Pak Prabowo, itu pasti terbantahkan. Karena jawaban yang disampaikan oleh Pak Prabowo memang itu secara serius ya, tegas, tapi di sisi lain ada humornya. Kan itu terlihat, misalnya dia sebut sorry ye, terus kemudian gayanya seolah-olah mau bukan seolah, memang dia guyon gitu kan, tapi di sisi lain ada keseriusan untuk membangun Indonesia di masa yang akan datang. Di titik mana yang menjadi pusat perhatian Anda dari sekian debat itu secara acak? Coba Anda utarakan dulu. Ada beberapa hal ya. Pertama, kalau kita lihat kembali Prabowo mengungkapkan komitmennya untuk membangun bangsa Indonesia. Yang kedua, tentu komitmen itu dia sampaikan berkali-kali bahwa dia nyawanya pun, jangankan yang lain-lain, nyawanya pun dia pertaruhkan untuk bangsa dan negara. Dan dia konsisten untuk membela Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, kebinekaan, dan lain-lain. Itu memang sebagai seorang pemimpin harus ditegakkan, harus ditegaskan kembali. Apalagi dalam hal mengurus bangsa yang begitu luas. Yang kedua, keseriusannya untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Itu berkali-kali disampaikan. Siapapun nanti yang terpilih, dia akan dia akan patuh. Dan kalau dia misalnya nanti terpilih, dia akan merangkul semua kekuatan atau potensi yang ada. Jadi terhadap komitmen, terhadap istiqomahnya Prabowo, itu tidak perlu diragukan. Oke, sebagai anggota TKN,
Saya mau dialog tipis-tipis dulu dengan Bung Ahmad Ghazali. Pertama, serangan soal HAM. Yang kedua, serangan soal demokrasi. Ya. Itu semua udah dijawab sama Pak Prabowo. Tapi Betul. Bung Ahmad Ghazali sendiri, bagaimana Anda menjawab soal itu, soal HAM, demokrasi, itu gimana? Saya kira Pak Prabowo ini adalah orang yang patuh terhadap konstitusi ya. Apapun keputusan yang dibuat oleh negara dan bangsa, dia pasti ikut dan patuh terhadap hal tersebut. Jadi soal HAM misalnya, itu kan 5 tahunan. Iya. Selalu diungkap 5 tahunan ketika Pak Prabowo tampil sebagai kontestan. Apalagi elektabilitasnya, Apalagi melambung. ketika elektabilitasnya menaik atau meningkat, itu pasti muncul lagi. Padahal itu adalah isu yang sudah basi, Ya. isu yang sudah usang, dan saya kira bisa dilihat rakyat juga sudah nggak tertarik dengan Para aktivis yang 98 udah ada di barisan beliau sekarang ya. apalagi aktivis-aktivis 98 itu sudah ada di barisan dia semua. Iya. Bahkan aktivis 98 sendiri melihat tidak ada masalah dengan, dan itu sudah selesai. Apalagi yang mau diungkap-ungkap, apalagi yang mau diungkit. Oke. Dan kalaupun misalnya itu ada, katakanlah misalnya semacam keputusan hukum atau mau dibuat, pasti Pak Prabowo juga nggak ada masalah, siap aja. Sebentar, dalam hal demokrasi juga, Pak Prabowo itu sudah menunjukkan dirinya bukan lagi dia malah lebih sipil dari sipil. Dia semua proses sudah dia ikuti, mulai dari pendirikan partai, kemudian mengikuti proses di partai, itu kan sifatnya semuanya demokratis ya. Iya. Jadi aneh kalau misalnya ada orang seperti Pak Anies itu, dia selalu seolah-olah saat ini Indonesia ini orang yang sangat otoriter, kemudian rejim yang sangat tidak demokratis, rejim yang sangat tidak adil. Jadi makanya Pak Prabowo itu sering bergurau, Pak Anies. Iya. Anda kan harusnya kan gitu. Saya yang mendukung Anda, kita sama-sama oposisi pada waktu itu, bisa aja kita menang katanya Bisa kan. menang. Artinya demokratisasinya itu berjalan dengan baik gitu. Kalau misalnya tidak berjalan, ya betul. Anies itu pasti tidak terpilih, terpinggirkan. Ya, itu ya. Soal itu etik juga diserang juga etika, itu juga. Ya. Iya kan, etika ini kan ukurannya apa gitu loh. Standarnya apa etika ini? Kita pun kalau diserang orang dicari pasti ada. Ya, betul. Ketika kita betul. misalnya tidak puas dengan sebuah keputusan, kita bilang tidak etis, tidak ini. Ukurannya yang jelas itu sudah diputuskan, dan kemudian MK sudah ada keputusannya, dan itu sudah dijalankan meskipun yang terhukum itu masih memproses juga secara hukum gitu. Ya. Jadi itu saya kira nggak ada masalah. Yang penting kita sepakat dengan apa yang sudah diputuskan oleh bangsa dan negara, baik dari aspek hukum dan yang lain-lain. Berarti dalam pengamatan ada apa yang disebut Gus Dur itu, Prabowo yang ikhlas itu, Anda terbukti di lapangan, Anda lihat yang disebut Gus Dur itu memang ikhlas orangnya. Saya kira apa yang disampaikan oleh Gus Dur itu sudah sangat tepat. Ikhlas orangnya. Ya. Orangnya diserang orang, Iya. dihujat dan lain-lain. Kalah beberapa kali dan dia tetap ikhlas. Orang ini urusan bangsa dan negara, bukan urusan semata-mata pribadi, enggak. Saya bilang dia Jadi ikhlas gini, Bung. Ya. Kalau memang dia sejahat yang dituduhkan, kenapa Bu Mega mau berdampingan dengan pelanggar HAM di 2009 gitu ya kan? Itu Ya, contohnya. Itu kan salah satu terbantah kalau Ganjar umpamanya mengatakan Prabowo ABCD di bidang HAM, tetapi Bu Mega mau kok berdampingan di 2009, berarti kan orang ini orang baik dong. Kalau orang jahat mana mungkin mau Bu Mega kan? Seharusnya ketika Bu Mega menggandeng Prabowo, Iya, gugur semua itu. sudah selesai. Iya. Itu nggak ada lagi, ya. Jadi apa yang mereka sampaikan itu mungkin tidak ada lagi yang bisa mereka ini. Oh, senjata memukul. Nggak ada senjata yang bisa menyerang Pak Prabowo. Iya. Ya kalau mereka jujur ya, Pak Ganjar itu jujur di mata kepala dia sendiri atau di internal dia sendiri, kasus 27 Juli nggak pernah diungkap. Emang itu bukan pelanggaran HAM. Iya. Kemudian siapa yang diputuskan atau Iya, dihakimi pada saat itu kan Iya. nggak ada sampai sekarang. Kenapa mereka diam saja? Di situ darah, nyawa Iya. mengalir di kantor PDIP itu kan. Tapi kok nggak pernah
Ya kalau mau jujur itu dulu, dituntaskan itu. Tapi kan itu permainan semua udah nggak ada. Itu kan hanya judul yang mereka tidak ada lagi judul lain kecuali hanya persoalan HAM. Padahal itu udah selesai dan clear, nggak ada masalah. Oke, iris tipis-tipis terakhir dulu nih Bung Ahmad Ghazali. Apa suasana kebatinan di pendukung Pak Prabowo selesai debat terhadap serangan-serangan terhadap beliau, ataupun secara umum kebatinan teman-teman di kubu Pak Prabowo ini? Ya, suasana kebatinan di tim TKN kita, kalau saya lihat ya teman-teman merasa senang, merasa puas, dan merasa punya bangga terhadap calon presiden Pak Prabowo Subianto. Meskipun demikian, untuk debat-debat berikutnya tentu tim akan mempersiapkan yang lebih baik lagi, yang lebih bagus lagi, dan yang lebih unggul lagi, sehingga publik juga melihatnya perdebatan ini adalah perdebatan yang menyenangkan, perdebatan yang memang punya konten yang bagus atau isi yang bagus untuk melihat Indonesia di masa yang akan datang, terutama di masa Indonesia Emas 2045. Jadi Pak Prabowo juga menganjurkan ke tim pendukungnya, walaupun diserang jangan emosional, jangan sesama anak bangsa gitu. Gimana? Ya, Pak Prabowo selalu berkali-kali menyebut baik secara langsung terhadap tim maupun di luar itu atau di pidato-pidatonya mengatakan supaya tim harus tetap kompak, harus solid, dan jangan pernah melakukan serangan-serangan terhadap calon-calon yang lain. Oke. Kalau misalnya diserang atau Prabowo diserang atau tim diserang, Pak Prabowo sering senyumin saja. Joget. Sering menyebut senyumin saja, jogetin saja. Jadi itu menunjukkan bahwa memang suasana demokratis ini harus kita bangun dengan ceria, atau suasana pemilu 2024 ini harus kita bangun dengan riang gembira. Demikian bincang tipis-tipis dengan Bung Ahmad Ghazali Harahap, Wakil Komandan Relawan TKN Prabowo Gibran. Sampai bertemu kembali.